kita mau explore pengaruh ini ya, Kristen, budaya Kristen dan juga firman Tuhan di dalam beberapa kota yang ada di Eropa gitu, khususnya Swiss dan Jerman ya, beberapa kota saja gitu. Karena waktunya juga terbatas. Ya, kita mulai dengan ini ya, kota Zurich gitu, karena kita biasanya waktu bicara tentang reformasi kan ya koneksinya itu Calvin, koneksinya ke Genève. Tapi sebetulnya kalau sudah lihat itu Genève itu bukan center yang paling penting gitu. Yang paling penting itu sebetulnya Zurich. Even sampai sekarang kalau sudah pergi ke sana ya, itu kota metropolitannya itu maksudnya lebih represented by Zurich daripada ini ya, Genève itu. Genève itu di ini ya, bagian Swiss Prancis, kalau Zurich, Basel, Bern itu di bagian ini ya, Zurich Jerman. Selain ada Zurich Itali juga yang bahasanya lebih ke arah ini ya, bahasa Itali gitu. Calvin di ini ya, di Swiss itu not even suksesornya Zwingli. Jadi reformator pertama itu kan Zwingli kalau di Swiss ya. Lalu dia di Zurich itu diteruskan oleh Heinrich Bullinger. Baru terus kemudian ada reformator-reformator yang ya lebih kecil seperti kayak Farel di Neuchâtel. Terus ada Hugo Lampat, ada Pelikan, dan Calvin di Genève ya. Tapi kalau kita melihat perkembangan pertama dari reformasi di Swiss, yaitu munculnya di Zurich itu, bukan oleh Calvin tapi oleh Zwingli. Dan Zwingli ini secara secara gaung gitu, kalau di Swiss itu sebetulnya lebih besar ya daripada Calvin gitu. Karena dia mirip seperti kayak Martin Luther. Kebesarannya itu bukan cuma di dalam aspek religion atau teologi atau gereja, tapi dianggap sebagai pahlawan nasional ya. Jadi sedikit kayak mirip kayak Luther posisinya di Jerman. Jadi dia bersumbangsi juga di dalam kehidupan politik yang ada di Jerman. Demikian juga Zwingli gitu. Jadi dia ada nuansa nasional yang nggak ada pada Calvin. Karena Calvin itu sebenarnya orang asing gitu. Dia bukan orang Swiss tapi orang Prancis ya di dalam hal ini gitu. Dan dia attain citizenship itu very very late di dalam kehidupannya. Sehingga actually nggak comparable dengan Zwingli di Zurich ya. Saya pernah singgung di ini ya, sudah di khotbah mungkin ya, atau di mana lah, di seminar apa gitu. Whereas reformasi Jerman itu kan di Wittenberg itu mulai dengan so-called 95 tesis itu ya, whether itu dipaku di pintu di Wittenberg atau enggak, maksudnya enggak benar-benar jelas. Reformasi di Swiss itu rather unik karena mulainya itu dengan ini, satu tindakan makan ya, waktu di dalam masa Lent itu adalah periode di mana menurut ajaran gereja Roma Katolik itu semua orang itu harusnya puasa gitu ya. Jadi antara apa namanya di sini ya, Rabu Abu ya, sampai kepada itu kan hari Pasca Jumat Agung itu ya. Jadi periode berapa itu 40 hari itu ya. Itu menjadi masa di mana orang itu puasa, tapi terus kemudian di situ ada tindakan polemik ya. Sebagian orang itu berkumpul untuk makan sosis gitu. Jadi reformasi di Swiss itu mulai dengan makan sosis itu. Di tengah-tengah bulan puasa gitu. Di tengah-tengah bulan puasa orang makan sosis, maksudnya mau menyatakan bahwa itu aturan berpuasa itu ini ya, bukan betul-betul diregulit sama Alkitab, tapi cuma power yang dinyatakan oleh gereja yang banyak orang waktu itu sudah mulai jengkel, nggak setuju dan sebagainya. Nah waktu acara ini ya makan sosis itu di tempatnya salah seorang publisher yang ya cukup ada uang gitu. Itu Zwingli hadir di sana gitu. Meskipun dia nggak ikut makan sih sebetulnya gitu ya. Jadi dia nggak ikut makan.
Tapi dia ada di sana, dia menghadiri event itu, orang makan wurst, makan sosis dan sebagainya. Terus nggak lama setelah itu dia malah diberikan mandat sama pemerintah kota untuk bahas tentang ini spiritualitas puasa, kenapa nggak harus puasa dan sebagainya. Dan itu dikhotbahkan di gereja gitu sebagai satu theological statement ya, bahwa ya kota Swiss mulai jadi kritikal dengan penguasaan gereja Roma Katolik dan sebagainya gitu. Mungkin kalimat yang terkenal dari dari Zwingli itu die Wahrheit hat ein fröhliches Angesicht. Kebenaran itu memiliki a happy face ya. Mungkin perhaps kalimatnya dia yang paling terkenal gitu. Itu sebenarnya di-encourage dari Injil Yohanes. The truth will set you free. Coba kita baca bagian itu ya. Very much related ke ayat itu. Kebenaran itu akan memerdekakan. Di Yohanes 8 ya. Konteksnya itu kan tentang ini ya. Tentang Yesus yang bicara kepada orang-orang Yahudi ya. Yang menurut Yesus ya ada di dalam keterpenjaraan, imprisonment ya. Tapi mereka nggak mau ngaku, mereka rasa mereka itu bebas. Dan mereka nggak perlu pembebasan, mereka nggak perlu kemerdekaan dan sebagainya. Itu mulai dari ayat yang ke-30 ya. Ayat 31 bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus sudah dijawab, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maksudnya gini saya, dari ayat ini relate ke kata-kata Zwingli tadi yang terkenal itu ya, die Wahrheit hat ein fröhliches Angesicht. Di dalam pengertian gini, itu kan ada sama-sama pakai istilah truth gitu ya, die Wahrheit. Kebenaran itu menggunakan atau memiliki muka yang ceria. Karena ya ini ya keagamaan yang salah yang banyak diikat oleh peraturan-peraturan yang legalistis, such as puasa misalnya di dalam zaman Zwingli. Itu bikin model kekristenan itu jadi bukan kekristenan yang ceria gitu, bukan satu kekristenan yang bahagia. Tapi menggambarkan suatu model kekristenan yang akhirnya gak bisa jadi saksi sukacita yang ada di dalam Kristus gitu. Yang ada adalah model orang yang oppress, tertekan, ya dikuasai oleh gereja dan seterusnya. Sehingga mereka hidupnya itu sebenarnya gak ada sukacita. Gitu. Saya baru nonton gak lama belakangan ini ada satu psikolog kayaknya cukup terkenal. Saya nonton di mana gitu ya. Dia kayak psikoanalitik gitu ya, aliran psikoanalitik. Saya nggak tahu Kristen berapa Kristen, mungkin juga nggak, saya nggak tahu lah. Itu namanya pun juga lupa ya. Mungkin ada yang tahu ya. Jadi dia itu di dalam metode psikoanalisanya itu ini menarik ya. Dia tekenin kebenaran gitu. Orang itu hidupnya itu bisa keluar daripada persoalan psikologis. Waktu dia itu mengenal kebenaran itu akan menolong dia untuk keluar daripada kesudahan psikologis. Nah ini ya, very very interesting. Karena biasanya dalam pendekatan psikoanalitis dan sebagainya kan bukan ini jawabannya gitu kan. Maksudnya jawabannya sangat-sangat inspired by Christian theological atau Judaism. Yaitu dirilis dengan kebenaran. Maksudnya problem orang di dalam kehidupan psikologis itu karena mereka nggak mengenal kebenaran. Kalau mereka mengenal kebenaran, mereka akan dilepaskan daripada persoalan-persoalan itu. Nah, ini very mirip dengan memang Zwingli nggak bilang persoalan psikologis ya, bukan gitu. Cuma saya angkat contoh ini. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang happen nonton nggak itu klip? Kayaknya lumayan populer nih belakangan ini. Nggak ada ya? Saya iseng klik sana sini kali ya, coba ketemu orang itu. Psikoanalitik. Intinya adalah
kalau orang bisa mengenal kebenaran, ya itu bisa, ya itu loh, seperti dibilang Yesus, will set you free gitu. Nah, Zwingli mengerti ayat ini di dalam arti yang bikin orang gak bisa bahagia yaitu imprisonment gitu. Sementara kalau orang ada truth itu will liberate gitu kan ya, akan set you free. Set you free. Kalau sebelum set you free berarti imprison kan ya, dipenjarakan. Orang di penjara itu nggak mungkin bahagia gitu. Nah, salah satu keterpenjaraan itu ya itu ini apa? Ngikutin puasa yang diatur-atur sama gereja, tapi mereka nggak benar-benar bisa menghayati. Saya bukan bilang puasanya yang ini loh, saya keliru ya, tapi tanpa ada pengertian dan sebagainya, tapi terus kemudian kayak diarahin oleh gereja, pokoknya awas lu makan gitu ya, pokoknya nggak boleh makan aja gitu dan sebagainya, gambaran kayak begitu, akhirnya bikin orang ke dalam certain religious imprisonment ya, imprisonment yang bikin orang itu akhirnya hidupnya nggak bisa ada sukacita gitu. Saya nggak tahu dalam konteks saudara mungkin kita perlu sebaliknya kali ya, kita terlalu tertawa terbahak-bahak sampai kurang pious dan kurang puasa mungkin gitu. Mungkin kita perlu puasa, tapi gambaran ini ya, gambaran apa ini namanya, gambaran religious restriction deh, yang bikin orang itu akhirnya nggak bisa joyful kehidupannya gitu ya. Gambaran imprisonment yang diakibatkan oleh kesempitan teologis dan sebagainya itu masih very relevant sih sampai sekarang, dan bukan cuma theological, pasti juga philosophical juga, perhaps culture kita dan sebagainya, sehingga membuat orang itu nggak bisa benar-benar menikmati sukacita, maksudnya nggak ada kebebasan. The truth set you free, will set you free, kebebasan itu dirilis oleh Zwingli dengan ini ya, sukacita gitu. Maka kalau saudara melihat di dalam ini ya, reformasi itu menarik, in a way ya. Gini, ini ada seperti kayak paradoksikal nih. Kalau sudah lihat misalnya seni di dalam reformasi ya, termasuk di dalam arsitekturnya dan sebagainya, itu mereka cenderung tekenin simplicity gitu. Maksudnya in contrast dengan gerakan counter reformation ya, gerakan counter reformation yang sangat-sangat ekstravagan dengan hiasan-hiasan dan sebagainya. Itu kan maksudnya mau attract orang supaya balik lagi ke Roman Catholicism gitu ya. Jadi ini ceritanya heaven on earth. Coba lihat ini misalnya kayak gini ya. Ini salah satu gereja barok di, ya kita ambil dari ini aja yang bakal pergi ya, Asamkirche München. Ini luarnya kayak gini nih kira-kira, simple kan ya, even di antara apa ini ya apartemen gitu, gunung ini, tapi ini coba sudah lihat ini kan barok juga ini, masanya sebelah kirinya ini the brother Asam namanya ya. Makanya dibilang Asamkirche, Asam Church. Ini menurut saya sih di Munich termasuk gereja barok paling dekoratif lah. Kalau sudah lihat di ini ya, di apa ini, di dalamnya especially ini dalamnya ini. Ya ini Baroque statement and very Catholic gitu maksudnya. Katolik ya maksudnya. Kalau sudah bandingin sama arsitektur Protestan kan very simple ya. Maksudnya ini definitely bukan aliran Protestan begini. Nah, maksudnya poin gini. Ini agak sedikit rumit jelasinnya. Tadi kan kita bilang Protestan Zwingli sukacita gitu kan ya. Somehow tekenin aspek celebrative gitu kan. Tapi when it comes to arsitektur gereja ya, mereka itu sangat kritikal terhadap ini. Terhadap patung lah, terhadap apa, lukisan lah, terhadap apa lagi, ya inilah dekorasi kayak begini ya. Feast for the eye ini ya, pesta mata ini dianggap oleh orang-orang Protestan itu sebagai sesuatu yang bisa membawa orang itu kepada idolatry gitu. Jadi sangat-sangat kritikal terhadap ini ya, mata di dalam hal ini khususnya ya. Kita ini tradisi Protestan ini ya, lebih ke telinga daripada ke mata gitu. Kalau di Gereja Katolik kan lebih banyak melihat daripada mendengar gitu ya. Khotbahnya mungkin juga lebih pendek, meskipun sekarang orang Protestan khotbah pendek juga banyak banget sih. Tradisi telinga lebih penekanan kepada pendengaran, whereas ini tradisi mata ya. Mata itu berarti melihat. Kalau dari perspektif Protestan waktu melihat itu ntar kekhawatiran dari melihat terlalu banyak melihat akhirnya nggak bisa melihat dengan mata iman gitu ya. Tapi ini rada mungkin perhaps inkonsisten. Bagaimana dengan telinga gitu ya, terlalu banyak mendengar juga ntar bisa tidak mendengar dengan telinga iman juga kan sebenarnya kan. Tapi mereka somehow lihat telinga itu di dalam
pengertian yang positif mendengar firman ya, penekanannya kepada firman Tuhan dan sebagainya. Kalau sudah bandingin sama ini ya, arsitektur pada umumnya gereja Protestan misalnya Grossmünster di Zurich ini gerejanya Zwingli, ini yang di München ya München sih Katolik memang ya ini, tapi kalau ini Grossmünster ya simple kan ya simple lah, standar gitu. Ya zamannya juga lain sih memang ya, zamannya juga lain, perhaps juga incomparable sih. Ini bukan cuma between Protestan versus Catholicism, tapi juga zaman yang lain. Cuma poin yang saya mau bilang adalah mereka retain di dalam hal ini, simplicity-nya itu dipertahankan dan untuk menghindari kemungkinan idolatri itu. Bukan cuma itu, ini misalnya di gereja-gereja di Swiss itu tadinya kan ini ya, dari tradisi gotik kan juga ada dekorasinya, ada patung-patung dan sebagainya. Itu Swiss Reformation itu menghancurkan itu namanya itu Bildersturm ya, penghancuran dari gambar-gambar lah, patung-patung dan sebagainya. Itu aliran Swiss Reformasi. Di dalam hal ini Calvin juga ikut, dan ini mempengaruhi pembacaan terhadap ini ya, Dekaloh, Perjanjian Lama dan sebagainya. Karena bagi mereka itu nggak seharusnya ada patung-patung gitu. Tafsirannya bikin patungnya pun juga sudah nggak boleh gitu. Ada tafsiran Protestan yang lain kan mengatakan bukan nggak boleh bikin patung, yang nggak boleh itu bikin patung dan menyembahnya maksudnya, bukan nggak boleh bikin patungnya gitu. Kalau saudara familiar sama perdebatan ikonoklas di dalam zaman ini ya, gereja yang ikonoklas tahun berapa ya? Ikonoklasem itu ada perdebatan gitu, whether ya itulah ikon-ikon itu mau dihancurin atau gimana gitu. It's not a new thing actually. Sudah dari zaman dulu sudah ada perdebatan itu. Tapi pada akhirnya terus kemudian tetap diizinkan di dalam gereja. Ya dengan alasan karena itu bisa presenting Christ humanity ya, salah satu yang ini yang ditonjolkan di situ. Jadi teologinya itu teologi inkarnasi ya. Jadi ini kan the embodiment di dalam hal ini ya. Seperti Kristus itu yang adalah firman terus dia menjadi daging, ini juga jadi cerita-cerita itu menjadi gambar di dalam hal ini. Sehingga ikon itu dianggap seperti kayak ada kaitan dengan kemanusiaan Kristus itu. Bahwa materi itu bukan sesuatu yang jelek ya, seperti diajarkan oleh Plato, bahwa everything yang kita bisa lihat dengan sensory perception indera ini akan selalu membawa kepada penyembahan berhala gitu misalnya ya. Not necessarily, tapi ini bisa dimengerti secara seperti Kristus itu adalah dari yang tidak kelihatan terus masuk ke dalam dunia materi ya, menjadi sama dengan kita. Ini berarti incarnation theology. Demikian juga terus kemudian ikon-ikon itu gitu maksudnya. Jadi argumentasinya itu adalah inkarnasi Kristus di dalam hal ini. Sehingga mereka mempertahankan. Tapi somehow di dalam tradisi Swiss Reformasi itu mereka khawatir sekali ya dengan ini ya, dengan adanya itu. Jadi mereka mau ada total break gitu dengan total discontinuity di dalam hal ini ya, dengan tradisi Roma Katolik yang venerating icon dan sebagainya gitu. Mereka mau ada total break, total discontinuity, sehingga gimana untuk mencegah orang-orang itu salah, nggak bisa membedakan antara veneration dan worship. Akhirnya sudah hancurin saja ikonnya gitu. Jadi ini pendekatannya itu pendekatan amputasi, tahu? Amputasi gitu. Saudara nggak bisa kontrol ya, tangan ini main judi terus ya, potong aja sudah gitu maksudnya, beres kan langsung kan. Itu namanya metode amputasi gitu ya. Bukannya bagaimana mengajar supaya tangan nggak usah dipakai untuk judi gitu ya, sudah potong aja gitu. Interesting soalnya di dalam Alkitab itu ada metode amputasi ya, meskipun mungkin nggak harus dimengerti secara literal, yaitu waktu Tuhan Yesus bilang kalau matamu bikin kau berdosa dan sebagainya, ya udah cungkil aja gitu maksudnya, daripada kamu masuk ke neraka dengan badanmu utuh ya, lebih baik kamu diselamatkan tapi dengan nggak ada mata dan sebagainya. Itu kan metode amputasi sebetulnya gitu ya. Di dalam hari ini waktu when it comes to architecture, interior design dan sebagainya, mereka itu sangat-sangat menekankan ini simplicity gitu dalam hal ini ya, supaya membawa orang itu kepada perenungan firman maksudnya. Jadi nggak harus didistract oleh
yang dilihat oleh mata ya. Whereas kalau di dalam tradisi Katolik itu khususnya Counter Reformation very much celebrated dalam zaman Barok ya, München misalnya gitu ya. Itu mereka lebih menekankan aspek ini ya, celebration for the eye, feast for the eye gitu. Kalau mengenai yang Luther itu kan, Luther kalau melihat yang penghancuran patung dan lukisan itu sebagai yang Pak Billy pernah bilang reformasi yang api asing itu. Iya radikal reformasi ya. Swiss jalannya lain gitu. Ada gini. Kalau di Wittenberg itu waktu mereka hancur-hancurin itu dari ini ya, Karlstadt itu, Dr. Vaternya Luther gitu, dia sangat support Luther. Tapi waktu Luther pergi ke mana ini setelah Worms itu ya, yang disidang di Worms. Setelah itu kan dia dilarikan sama Friedrich the Wise. Daripada dia dibunuh, dia kayak dikidnap gitu. Tapi sebetulnya itu tindakan penyelamatan, dia ditaruh di Warburg Castle kan ya. Warburg Castle itu di Eisenach. Di situ dia terus translate ini New Testament ke dalam bahasa Jerman dan sebagainya. Menyamar sebagai Jörg Juncker. Waktu itu terus mulai di Wittenberg itu kepemimpinan reformasi di take over sama Dr. Vaternya Luther itu namanya Karlstadt ya, Andreas von Karlstadt. Dan di sana dia itu mengencourage rakyat itu untuk ya menghancurkan ini ikon-ikon dan sebagainya. Sehingga waktu Luther datang dia itu marah, dia bilang ini bukan reformasi yang saya mau gitu. Maksudnya ini sayap radikal reformasi karena dianggap seperti kayak total break dengan tradisi sebelumnya gitu ya. Not everything Catholic itu pasti unbiblical gitu kan ya. Nggak bisa ditarik gitu dong pasti kan memang kan. Misalnya ya, aspek yang lain kayak Luther itu masih mempertahankan misa. Tapi misanya itu di dalam bahasa Jerman. Deutsche Messe. Tetap pakai Mess namanya gitu ya. Cuma misa Jerman. Bukan misa Latin gitu misalnya. Jadi dia retain. Bahasa Latin dia tetap pakai beberapa pembacaan bagian-bagian firman Tuhan yang tradisi Latin juga di preserve di dalam bahasa Latin gitu. Gloria Patri misalnya atau apa. Cuma betul kalau dari perspektif Wittenberg ya itu jadi kayak radical reformation. Di Swiss mungkin mengalami pergumulan yang agak lain, perhaps bahaya daripada confusion antara venerasi dan worship itu demikian gak bisa dibedain lagi sampai ya mungkin metode paling cocok ya amputasi memang gitu. Sudah keluarin aja semuanya gitu. Daripada orang salah mengerti gitu dalam hal ini. Tapi saya cuma mau ngomong ya metode amputasi itu nggak selalu mutlak gitu, nggak selalu mutlak. Perhaps juga nggak mutlak salah juga. Kita kalau punya anak ini kasih tahu nggak bisa kontrol ini main ini terus jadi gimana? Ya udah confiscate aja kan, sudah masukin lemari aja sudah selesai. Itu actually metode amputasi gitu. Kita kasih pengajaran gini, main gini loh, main itu cuma boleh berapa menit. Nah itu pun waktu menjelang sore hari baru kayak gini nggak ngerti-ngerti ya sudah amputasi. Bukan amputasi dia ya, tangannya dia enggak. Ini sudah saya taruh, saya kunci di sini. Itu kan metode amputasi ya actually gitu. So gimana? Ada tempatnya kan ya untuk metode amputasi gitu, untuk sesuatu yang benar-benar sudah sulit lagi ditolong ya sudah, hancur aja sudah, dihancurin. Itu konteksnya reformasi Swiss itu. Ya kalau di reformasi Jerman maksudnya lebih preserve ya kayak ini seni dan sebagainya. Menjawab nggak ya kira-kira tanggapannya? Ada lagi yang lain? Ini juga gereja Grossmünster ini adalah tempat di mana dia, maksudnya Zwingli itu jadi so-called namanya Lloyd Priester ya. Lloyd Priester itu ya imamnya orang-orang gitu lah ya terjemahan Lloyd Priester. Dia jadi pengkhotbah di sana dan dia melayani di gereja ini kira-kira 12 tahun gitu. Dan di gereja ini juga dia kembangin so-called expository preaching ya. Jadi berkhotbah dari ayat ke ayat. Waktu itu yang pertama kali dikhotbahkan itu Injil Matius gitu. Jadi instead of ngikutin Lectio Divina ya. Jadi so-called Lectio Continua gitu, pembacaan yang terus berurutan dari pasal ke pasal ke pasal ke pasal.
again seperti kita sudah pernah ngomong, itu sebetulnya metode pengajaran dipakai di universitas ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa teologi itu kalau belajar, ya dulu kan nggak ada kayak sistematik teologi gitu kan. Kan nggak ada, semuanya belajar Alkitab lah gitu, belajar Alkitab. Nah, gimana belajar Alkitab ya gitu, dari misalnya surat Galatia, ya pasal 1 ya, mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, sudah selesai pasal 2 gitu, ayat 1, 2, 3, pasal 3 gitu kan. Itu metode belajar di universitas sebetulnya gitu. Di khotbah di apa ini namanya? Di gereja yang ngikutin kalender gereja lah. Kalender gerejanya itu hari itu kalender gereja apa gitu misalnya ya. Ini sedang merayakan apa. Jadi ya khotbah-khotbahnya itu sangat dipengaruhi oleh kalender gereja gitu. Zwingli adalah yang pertama masukin so-called expository preaching itu ya di gereja ini. Gitu. Dia khotbah dari Matius dari awal sampai ini ya akhir. Maksudnya mau menyatakan the life of Christ. Karena bagi dia kalau ada reformasi, yaitu reformasi, orang mesti mengenal kehidupannya Kristus, lalu bagaimana kehidupannya jemaat, kehidupannya rakyat itu bersesuaian dengan kehidupannya Kristus gitu. Dan ya itu tadi balik ke ayat tadi ya, kalau mengerti itu kehidupan yang bahagia, bukan memberikan satu kehidupan yang suram yang enggak, yang apa namanya kayak orang in prison terpenjara dan karena itu enggak ada joy, enggak ada sukacita dan sebagainya. Ada lagi sudah tambahan? Iya Pak, boleh tambahin tentang arsitektur. Sebenarnya ada cara baca yang lain dari perubahan itu. Karena gini, sebenarnya kalau kita lihat membandingkan puncak-puncak arsitektur yang sudah begitu tingginya, kan kekristenan ini kira-kira dihitung mulai dari abad 3 sampai 11 sampai 16 gitu Pak ya. Gotik itu sudah adalah perjuangan panjang, sudah mencapai puncak tertinggi, kumpulan uangnya sudah hebat, semua effort dibuang ke sana, bahkan kita lihat banyak sekali mungkin nanti ditemukan gereja-gereja kalau saudara-saudara sekalian pergi ke Zurich dan ke kalau lihat periodikal yang belakang itu, yang sudah bahkan berlapis emas dan sebagainya gitu. Sementara Protestanisme itu kan sebenarnya adalah reaksi terhadap Katolisisme. Nah, bacaan beberapa sejarawan bilang bahwa sebenarnya adalah penolakan terhadap dari siapa guys? Protestanisme itu mengalami penolakan sehingga mereka dikucilkan. Dalam kondisi keterkucilan itu tidak punya cukup uang, tidak punya cukup resources, sehingga akhirnya pilihannya adalah ya membuat sesuatu yang sangat sederhana. Karena pada periode akhirnya sesudah reformasi itu kan baru 500 tahun lebih ya Pak ya. Malah puncak-puncak tertinggi agama Katolik itu nggak hilang juga ternyata. Dan kalau dilihat dari gambar ini saja, simetrinya masih ada. Yang reaksi yang paling keras adalah waktu mimbar itu selalu kalau kita lihat mimbar nanti Bapak Ibu temukan di sana. Mimbar itu harusnya ada di timur, selalu ada di timur pada gereja klasik. Nah, dan dulu ada satu periode zaman Katolik itu awal, di mana orang tuh pastornya tuh tidak menghadap jemaat, pastornya menghadap ke timur. Jadi membagi misa itu dia berdiri, jemaat tuh membelakangi punggungnya. Nah itu ada reaksi yang kemudian membalik posisi pastor, tetap backgroundnya adalah timur. Beberapa gereja yang Anda akan temui gereja Protestan, itu posisi timurnya dirubah. Jadi mimbar nggak selalu ada di timur lagi, terutama gereja yang baru didirikan. Kalau gerejanya pakai gereja lama enggak. Kalau Bapak Ibu lihat katedral, gereja katedral Jakarta itu posisi mimbarnya masih di timur. Ingat ya, kalau kita lihat salibnya, mimbarnya tuh ke timur, karena ada ayat yang dipakai inilah sang timur. Gitu kan ya. Jadi saya kira kalau bacaan teolog mungkin ada urusan-urusan dengan kedalaman reaksi dan sebagainya. Bagi kaum pragmatis menganggap bahwa ya kalau nggak punya duit bikin yang simple-simple aja deh katanya gitu Pak. Ya, makasih Pak. Ya, thank you. Iya, itu faktor ekonomi not to be ignored ya. Misalnya kayak ada satu gereja ini ya, itu Yesuit di Heidelberg, bukan gereja penting sih. Ini ya itu gereja Katolik tapi dalamnya itu bersih banget gitu. Terus kenapa kayak gitu? Ya karena nggak ada uang jawabannya gitu, simple. Maksudnya sangat nggak representing ini ya Katolik. Kalau saudara perhatiin ini misalnya ini gereja Yesuit di
Ini bukan gereja penting ya di Eropa. Nah, sudah kalau lihat ini ya. Ini luarnya ini lumayan lah, ini quite representing kayak gini ya, kayak di Italia kan ya. Maksudnya modelnya ini khas banget gitu. Ya kan? Ya, luarnya oke lah, tapi begitu masuk di dalamnya gini. Simple ya. Ini agak kurang representatif untuk ini. Untuk Katolik. Nah, ini seperti kayak dibilang Pak Sony, alasannya ya itu karena alasan ekonomi gitu, enggak ada cukup uang gitu. Untuk bangun yang lebih dekoratif dan sebagainya. Ya ada satu lagi gereja yang penting di Zurich itu ini ya, itu penting karena ada Marc Chagall. Sebenarnya berarti ikon modern gitu ya, bukan ya maksudnya disesuaikan dengan zaman yang baru gitu. Kayak lukisannya Chagall. Chagall sudah kenal kan ya ini apa? Painter gitu. Ini misalnya nih tuh. Kalau Luzern itu ini apa sebetulnya nggak terlalu jauh dari Zurich ya, tapi dia somehow bisa bertahan remain Katolik gitu. Whereas kanton yang lain seperti kayak Basel, Bern dan sebagainya itu kan terima Protestan semua, tapi Luzern itu ini apa ya termasuk kota yang bisa bertahan gitu ya, preserve Katolik ya. Kelebihannya ya kalau secara arsitektur ya sudah bisa ketemu gereja-gereja yang dekoratif tadi gitu di tempat yang Katolik yang kita nggak bisa terlalu ketemu di Protestan ini ya cities. Ada lagi sudah tambahan atau apa gitu? Oke, kita move ke mana ya? Ya tadi kita di ini ya München tadi kita ngomongin tentang Assam Church ini. Selain ini juga ada mungkin yang lebih penting ya itu apa ini Frauenkirche ya namanya ya. Ini diocese ada di sini loh, Frauenkirche Dresden. Bukan Dresden sih, Munich ya. Coba. Nah ini gitu. Ya ini di dalam zamannya termasuk gereja yang sangat sampai sekarang pun juga masih sangat gede ya. So kalau lihat proporsinya itu ini kan ya ini rumah ini pun juga sudah gede sih sebetulnya ya. Ini kan rumah sudah lumayan gede, ini lebih gede lagi jadi kayak apa ya model bisa masuk beberapa rumah di dalamnya gitu. Jadi gambaran gereja pada saat itu kan coba ini ya kayak merepresentasikan kota Allah gitu ya, sehingga di dalamnya itu ya betul-betul gede, ukurannya nggak wajar. Di dalam ukuran pada saat itu aja sudah nggak wajar. Di dalam ukuran saat ini aja sudah nggak wajar, apalagi di dalam ukuran pada saat itu lebih nggak wajar lagi gitu. Apalagi kalau dibanding dengan rumah-rumah rakyat misalnya ya, tingginya, ukurannya dan sebagainya. Kalau sudah bandingin misalnya ini ya, kayak saya lompat-lompat deh ini ya, nggak harus runtun gitu. Ulmer Münster ini ya di Ulm. Ini kan ya yang paling tinggi ya di seluruh dunia. Church spire yang paling tinggi itu di Ulm gitu. Ini waktu dibangun itu bisa tampung 20.000 orang ya. Waktu itu seluruh penduduk kota Ulm itu cuma 18.000 gitu. Jadi sudah bisa bayangin Jakarta bikin satu gedung yang bisa nampung seluruh Jakarta plus masih ada lebihnya. Kira-kira berapa ini lagi gitu ya. Itu gak masuk akal sih actually. Cuma kalau fungsinya church pada zaman itu kan selain untuk ibadah tapi juga semacam kayak apa ya, pertemuan gitu. Kalau di bukan cuma landmark, pertemuan kalau di orang-orang Yunani itu namanya agora ya. Agora itu pasar, market square gitu ya. Kalau terjemahan modern market square. Tapi ini bukan market square yang terbuka, tapi orang itu benar-benar bisa ada assembly di dalamnya gitu loh. Jadi dia jadi bikinnya memang benar-benar untuk bisa tampung ya seluruh kota. Ya kalau sekarang ya nggak bisa lagi pasti gitu ya. But still visinya ya bikin gereja lebih daripada seluruh penduduk kota gitu supaya bisa nampung dan mesti ada lebih sedikit kalau masih ada perkembangan gitu, perkembangan jumlah penduduk kota gitu. Konon ini waktu dibangun waktu mereka belum selesai atapnya, mereka tunggu apa itu katedral yang di Köln itu kan 2 ya gitu. Dan ini kan terima reformasi minim Protestan gitu ya.
Ini bandingin sama mana ya? Coba ya, Köln Cathedral ini kan 2 ya. Mereka tunggu ini di Köln jadi dulu gitu ya. Terus sama mereka dilampaui tingginya, competing gitu. Mereka selesai dulu, ntar kita tahu ukurannya berapa, setelah itu kita tambah. Supaya Protestan yang menang maksudnya. Ya cara pikirnya agak childish ya gitu ya. Tapi akhirnya ya memang benar sih, sampai sekarang masih jadi yang paling tinggi di seluruh dunia. Ini Köln gitu. Cuma mungkin ya bisa dijawab kayak Petronas. Gak apa-apa, mereka cuma punya 1, kita punya 2. Punya 2 lebih tinggi lagi. Ini spire-nya 2, itu 1 gitu. Nanti perlu masuk ke dalam dan melihat cara mereka menggunakannya Pak. Dan cara mereka membangunnya. Gereja-gereja ini pertempurannya juga bukan sekedar siapa lebih tinggi buat itu Pak. Karena membangun gereja katedral yang besar-besar ini, itu rata-rata puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Kedua, beberapa gereja itu dibangun dengan roboh. Bangun, roboh, kebakaran. 30 tahun selesai, bangun lagi 20 tahun, roboh lagi, kebakaran. Saya lupa di mana, di Reims apa di mana ada satu gereja yang 3 kali kebakaran, mati mungkin hampir 1.300 orang kalau nggak salah pekerja, tetap dilanjutkan. Jadi ada perlombaan teknologi sebenarnya dari kacamata ini, bagaimana membangun yang tertinggi dan spend yang terbesar. Jadi makin besar, makin tinggi itu adalah perlombaan pada saat itu, bukan di gereja saja. Yang uniknya adalah setiap gereja ini biasanya adanya tempat yang paling bagus di kota. Either di center, di marketplace, di plaza, atau di puncak gunung, atau dimanapun. Pokoknya kalau sempat lihat ke sebuah kota yang ada gereja besar seperti ini, katedral, perlu melihat lingkungan sekitarnya. Karena dengan demikian kita mungkin bisa mengerti biasanya kehidupan itu tumbuh di sekitar gedung-gedung ini gitu. Ya, itu aja sih Pak. Iya. Ini Pak mau jelasin ini nggak ya dikit apa bentuk ininya dan sebagainya. Ini kan khas ya Bavaria Pak ini ya. Iya, itu unik sekali karena sebenarnya ada perlombaan teknologi sebenarnya di sana karena membangun besar itu dengan gaya gotik itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kalau anda sekalian tahu, gotik itu kan seperti pointed arch istilahnya tuh. Jadi dia tuh melengkung, atasnya tajam, terus kemudian turun lagi. Jadi seperti pensil, gitu ya. Perlombaannya selalu adalah membuat berapa perbandingan terbesar antara lebar dengan tinggi. Yang tertinggi itu pernah dibikin 1:9. Sebenarnya mereka berusaha melampaui 1:9 itu. Perlombaan bulat ini muncul juga karena mereka mau mencoba teknik membangun dengan bulat sebenarnya. Kalau dari sisi yang sangat pragmatik Pak ya, bukan dari sisi teologikal dan sebagainya. Karena bulat itu punya kemungkinan membuat span yang lebih besar, sehingga lomba-lomba yang macam begini, lomba adu besar, adu tinggi, juga adu lebar ininya Pak, minaretnya, kubahnya. Jadi span yang ada di menara itu, kalau dibilang yang tadi, wah saya juga punya 2 dan lebih tinggi, tapi dia bilang saya punya lebih gemuk. Karena membangun bentang besar itu saat itu nggak gampang kejadiannya Pak. Itu sih teman, dari sisi teologis dan sebagainya, saya kira saya nggak bisa masuk ke dalam tahap yang seperti itu. Iya. Itu kalau yang termasuk satu dianggap penyelesaiannya sangat brilian itu kan, di mana itu Firenze itu ya. Firenze yang itu gede Pak. Sekali ya. Brunelleschi Dome namanya, kalau nggak salah. Firenze Duomo ya, apa ya? Siapa namanya? Brunelleschi. Iya, Brunelleschi. Brunelleschi. Itu teknik. Kalau saudara lihat ini ya, ini saudara mesti bayangin proporsinya gitu ya. Which is ini luar biasa gede gitu, maksudnya ini apa? Nah ini, coba perhatiin rumah-rumah di bawah. Maksudnya ini sendiri sudah gigantis gitu ya. Dan coba perhatiin dome-nya segini. Ini. Dan dome-nya itu unik, nggak bulat, nggak ini, tapi agak patah sedikit. Itu perlombaan sebenarnya Pak, perlombaan Brunelleschi yang dimenangkan oleh Brunelleschi. Kalau mau lihat yang kayak gini banyak di Pantai Mutiara Pak. Model kayak, tapi kecil-kecil.
Bikinan Santoso Pak. Iya. Ini istilah Frauenkirche itu kalau bahasa Prancis kan ini Notre Dame itu ini ya, The Church of Our Lady, maksudnya Our Lady ya. Notre Dame, Our Lady ya, maksudnya Maria gitu. Ini apa? Frauenkirche. Bukan gerejanya perempuan-perempuan tapi ini ya namanya ya ini Notre Dame kalau bahasa Prancis gitu. The Church of Our Lady gitu. Ya, ini ada legend gitu, legend lah ini ya. Itu waktu bangun Frauenkirche di München itu, gitu kalau saudara masuk di sana itu ada namanya Legend of the Devil's Footprint ya namanya. Ada ekornya lagi dikit gitu ya. Jadi menurut legend ini legend lah gitu ya. Itu arsiteknya namanya Jürgen Hofer. Kang Hofer itu dia bikin pact dengan devil terus supaya bisa dapat uang yang cukup untuk bangun gereja ini. Wagernya taruhannya itu Gang Hofer. Dia nggak bisa create satu gereja di mana ada orang itu bisa berdiri di situ di dalam gedung ya maksudnya ya, without seeing a single window. Lalu terus kemudian setelah gerejanya jadi, ya devilnya itu ini legend ya by the way ya. Devilnya datang terus inspect Frauenkirche, terus dia ya delighted gitu lah, lihat ini Gothic windowsnya. Tapi terus kemudian waktu dari dalam itu dia ditaruh di satu spot, which is ini spotnya gitu. Di mana semua window itu obscured, terhalang oleh pilar, persis dihalangi oleh pilar, sehingga spot itu benar-benar gak bisa lihat window sama sekali. Ya, terus ceritanya setannya ngamuk gitu ya, terus dia menjejakkan kakinya, ya yang sampai sekarang ini. Kenyataannya mungkin ada tukang ceroboh lagi beli semen diinjak sama dia. Mungkin ya, devil saya mungkin tukang yang ceroboh. Ya kalau di medieval banyak cerita-cerita kayak gini, cerita-cerita legend. Ini bagian dalamnya. Again ini juga quite simple sebetulnya. Ya ini gotik sih ya. Pak Billy, tadi Bapak mention bahwa buat Catholics itu visual lebih penting daripada hearing Pak ya. Iya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat dari cara mereka melakukan ritual itu enggak juga. Mereka bahkan tidak mementingkan visual dari sisi bahwa mimbar itu enggak harus kelihatan dari seluruh sisi. Kalau kita lihat dari gereja-gereja seperti ini. Mimbarnya kadang-kadang kalau lihat ini kan tengahnya apa? Tapi itu dijelasin karena mereka memang again nggak pentingin ini, maksudnya nggak pentingin message ya. Iya, audible. Firman itu ibadah Katolik itu kan klimaksnya di ini ya, Eucharis gitu. Again, which is visible gitu. Dan di tengah selalu ya altarnya. Ya, banyak gereja Protestan ya, termasuk yang Calvin, Luther dan sebagainya, mereka nggak melakukan perubahan lagi ya. Itu interesting juga sih. Gak terlalu touch bagian gereja lagi, jadi mimbar sama mereka tetap biarin di pinggir karena anyway itu warisan medieval gitu. Itu baru digeser ke center, gak tahu baru belakangan ya gitu ya. Belakangan baru bilang bahwa musik Gregorian itu tidak akan muncul kalau gaungnya tidak muncul dalam gereja seperti ini. Nanti bisa dicoba kalau di sana gereja gaungnya itu sangat buat orang akustik pasti mengerikan itu. Iya. Bolak-balik, mungkin dari dulu belum ada mikrofon, belum ada sistem, tapi gaungnya menurut saya cukup mengganggu gitu, humming betul dalam itu rasanya gitu. Iya. Jadi sangat gaung dan sangat echo dan sebagainya ya. Ini kalau secara musik ya, ini kita nyanyinya otomatis gak bisa terlalu cepat gitu, akan luar biasa kabur dengernya. Kalau saudara nyanyi cepat itu kecampur gak karu-karuan gitu, belum selesai masih ada echo-nya, belum selesai sudah masuk melodi yang lain. And therefore juga cara pembawaan musiknya jadi cenderung lebih lambat, lebih tenang dan sebagainya. Memang cocok sama ini nih siapa? Cocok sama gedung kayak. Ya kalau lihat dari gambaran modern nih sekarang sih sudah kelilingnya pasti ini. Ini kan pusat kota, saudara tahu
itu titik nolnya di banyak kota di Eropa, apalagi yang sudah dari zaman medieval gitu, titik nolnya itu ya always ini. Gereja gede itu kayak misalnya titik nolnya Paris itu ya ini apa Notre Dame gitu. Titik nolnya München ya ini gitu. Titik nolnya selalu di point di mana katedral itu ada gitu. Itu memang dianggap pusat kotanya ada di sana. Dan makin lama makin crowded tapi. Ya München ini Katolik ya, maksudnya dia Riemen Katolik gitu. Daerah bawah kan Jerman Selatan kan kebanyakan memang Katolik. Yang terima Protestan kan di daerah atas itu. Wittenberg kan agak di atas itu. Jadi daerah atas itu Protestan, daerah selatan itu banyak yang Katolik. Bavaria kan di bawah, nggak terlalu jauh juga dari Italia anyway gitu. Austria dan sebagainya itu daerah Katolik gitu. Ini fakta yang menyedihkan adalah ini ya sudah apa? Protestan itu lebih gampang jadi liberal gitu. Itu Katolik itu lebih konservatif gitu. Ini kalau sudah lihat statistiknya sekarang di Jerman itu sudah lebih tinggi Katolik dari kapan-kapan gitu. Termasuk di Switzerland. Di Switzerland sekitar tahun 70 itu Reform itu masih yang paling atas gitu. Tahun 70. Sekarang sudah Katolik gitu. Orang Reform ya sudah banyak yang jadi liberal. Termasuk di Jerman itu in decline ya, Protestannya terus in decline gitu. Karena terlalu open, terus kurang berani menyatakan kewibawaan Alkitab, ya terlalu arahnya ke humanis dan sebagainya, itu rentan sekali jadi liberal gitu. Dan orang terus yang cari suasana yang ada mistik, encounter dan sebagainya, yang rich di dalam ritual, liturgi dan sebagainya. Gereja Katolik punya atraksinya sendiri gitu. Ya kalau kita Protestan ya kita penekanannya kan di khotbah, di apa ini namanya, di firman ya, di pendengaran, pengajaran dan sebagainya. Bagian itu kalau nggak ada, kalau missing ya itu benar-benar helpless loh. Liturginya ya sederhana gitu ya, banyak hal yang sederhana. Kalau di Katolik kan somehow banyak ritual gitu, yang melibatkan panca indera dan yang melibatkan tubuh ya. Maksudnya kita mesti hati-hati dengan gambaran ibadah yang hanya penekanannya di perenungan, kontemplasi dan sebagainya, dan nggak terlalu melibatkan panca indera dan tubuh dan sebagainya. Tadi Pak Sony juga bilang ini ya, bilang tentang apa itu, tanda kutip feng shui-nya katedral ya. Memang kalau ini lihat gini ya, saudara lihat di sini ya, ini di Google Map itu jelas banget gitu. Nah ini saudara lihat kan selalu dari kanan kiri gini kan ya, ya kan? Ini gerejanya gitu. Tapi ini bentuknya bukannya model salib gitu. Cuma ya ini kiri ini berarti barat, kanan ini berarti timur gitu kan ya. Selalu kayak gini gitu. Ini bagian altarnya ada di sini gitu. Itu ada kaitannya sama matahari terbit ya, terus matahari terbenam. Selalu kayak gini gitu. Yang nggak bikin kayak gini ya dia ngawur gitu, berarti nggak ngikutin aturan gitu. Mau di spire, mau di mana-mana lah, semua bentuknya kayak gini. Manjang kiri ke kanan deh. Jadi masuk itu dari barat gitu ya. Terus kemudian altar ada di timur, itu berarti kayak matahari terbit dan sebagainya, sinarnya datang dari timur gitu. Cuma ada yang namanya so-called Kaiser Dome ya, itu apa katedral kaisar gitu. Jadi itu ada beberapa kalau di Jerman. Salah satunya itu ada di Bamberg, yang lain terkenal juga di Speyer, itu Romanes ini nih. Dan itu mereka bikin dua pusat, yang sebelah sini ini belongs to the church gitu ya. Yang sebelah sini belongs to the kaisar gitu. Jadi kayak ada dua center gitu ini nih Pak. Coba perhatiin, ini 4 kan ini nih kan. Spire-nya itu ada 4 gitu. Maksudnya satu itu kuasa gereja, yang di sisi ini kuasanya kaisar gitu maksudnya. Kalau tadi kalau yang München kan cuma 2 gitu kan. Cuma 2 toh gini. Ini 4, yang di Spire juga 4 gitu. Representing memang ada 2 powers di dalamnya gitu. Sisi yang ini kaisar, sisi yang situ itu gereja gitu. Ini termasuk salah satu so-called namanya Kaiser Dome ya. Cuma ada beberapa tok di Jerman gitu. Salah satu yang lain di Speyer misalnya, yang lain lagi kalau nggak salah di Worms ya.
Itu juga Kaiser Dome. Nah, ini dalamnya. Ini Romanes ya ini ya. Kalau sudah lihat ya mungkin ada campuran gotik dikit nggak ya Pak di sini ya. Tapi kalau lihat dari sini ini Romanes ya. Ini. Ya kalau tentang towernya mesti baca lagi kapan. Biasanya bisa ada perkembangan beberapa kali gitu kayak misalnya di Zurich Grossmünster ini kalau kita lihat sudah lihat di sini ini ada. Ini yang paling recent ya, New Gothic apa dia punya atasnya gitu. Ini pernah ada Louis XVI balustrade model gini. Terus ini tahun 1700, nggak terlalu lama sih sebetulnya ya. Ini tahun 1700 modelnya kayak gini. Jadi ada perkembangan gitu beberapa kali. Ya ini yang paling recent lah. Ini istananya Friedrich the Great. Dia kasih namanya itu Sanssouci. Artinya itu without worry. Without worry. Ini spirit enlightenment at its best gitu. Papanya dia itu ini ya, pious Christian gitu, tapi somehow itu dia lebih tertarik dengan ide enlightenment daripada ide Kristen gitu. Jadi kalau sudah mengunjungi Potsdam bisa lihat kompleks ini ya, Sanssouci. Ini termasuk UNESCO, Bamberg tadi juga UNESCO. Ada beberapa bagian yang ini ya, UNESCO gitu. Desainer namanya Peter Joseph Lenne. Ini ya dia gardener yang paling penting. Dan tamannya ini menarik kalau saudara itu dia advocate of namanya English Garden ya, English Garden. English Garden itu sedikit lain atau bukan sedikit lain ya, totally lain sama so-called French Garden. Kalau French Garden itu kan di ini ya French Garden, French Baroque Garden, yang artificial itu. Nah ini misalnya kayak gini ya, ini salah satu contoh yang representatif lah. Banyak geometrinya dan sebagainya ya. Nah gini ya, ini gitu misalnya ya. Pernah lihat kan model kayak gini ya. Ini namanya French Garden Baroque, artificial ya di model-model ya kalau sekarang ya itu pohonnya digunting-gunting dan sebagainya sampai bentuknya jadi kayak anjing atau apa. itu French Garden. Unlike French Garden itu French Garden di dalam zaman Barok ya, English Garden itu actually berkembangannya lebih belakangan gitu, especially popularitasnya English Garden itu nggak di-touch kayak gini. Kalau kayak gini kan benar-benar dipermak, digunting, dibentuk dan sebagainya ya. English Garden itu ya as natural as possible gitu. Jadi dibiarin seperti kayak itu. Ada worldview ya di baliknya ya. Whereas English Garden itu kompatibel sama deisme ya, kompatibel sama deisme. Tuhan menciptakan terus habis itu dia kan tinggal kan, dia nggak ngapa-ngapain ciptaannya. Jadi itu idenya orang enlightenment, naturalness, gardennya juga kayak gitu. Itu semuanya nyambung gitu. Whereas kalau di dalam zaman barok ini kan ya memang selain merepresentasikan konsep image of God, manusia dominating over the earth, ya campur juga dengan spirit absolutisme dari kerajaan, termasuk juga sih di dalamnya. Kan ini ya gambaran yang rather totalitarian gitu, yang mengekang, mengontrol dan sebagainya. Maka gardennya juga di dalam bentuk yang kayak gini gitu. Ini French Garden ya, kalau English Garden ya di Sanssouci itu English Garden gitu. Ini bukan ini ya maksudnya ya, tapi ada bagian yang natural gitulah di kanan kirinya itu jalannya kira-kira. Jadi dari masuk di sini ada Sanssouci ini nggak terlalu jauh dari sisi sini ya, jalan itu mungkin sampai 2 kilo kali ya. Sampai ujung sana baru ini Noise Palace. Kita bisa lihat mungkin bagian Google Maps kali ya. Cuma untuk lihat ini jangkauan daripada areanya gitu.
Jadi dia ada beberapa kompleks gitu, ada beberapa kompleks istana dan ya ini, nah ini Sanssouci Palace. Mana ini ya? Kalau saya kecilin lagi, ini kan Sanssouci Palace-nya ada di sini ya. Jadi ini masuk terus. Nah ini ujungnya satunya di sini. Ini yang paling kiri ya, Noise Palais. Terus ini jalan, kok nggak ada jalannya? Ada satu jalan yang lurus terus gitu ya, dari sini ke sana. Itu mungkin kira-kira ada 2 kilo kali gitu. Terus di sini masih ada ya bangunan-bangunan yang lain, kayak misalnya ini ada orangerie ya, modelnya kayak gini kira-kira. Ini Sanssouci Palace bagian yang mungkin paling penting. Noise Palais ini rather kayak mungkin kitsch kali ya. Di dalamnya itu pakai kerang gitu kayaknya apa, interiornya. Terus ini ada Chinese house untuk minum teh. Terus ada ya Roman bath atau apa gitu. Macam-macam lah kompleksnya gitu. Jadi ini kompleks cares of the world, termasuk diplomasi dan terutama juga war ya. Di situ dia relax, itu main flute. Carl Philipp Emanuel Bach itu ini apa? Tugas di sana as a court composer, dan ya dia Friedrich juga kompos ini ya, musik-musik untuk flute gitu. Dan bacaannya itu dia French literatur. Di library-nya dia di dalam zamannya dia nggak ada one single German book. Semuanya itu French gitu. Namanya ini sendiri juga Sanssouci gitu ya. Terus dia suka sekali bikin kayak intellectual conversation, undang orang-orang seperti Voltaire dan sebagainya. Jadi atmosfernya di dalam ini palace ini itu ya rasionalisme, enlightenment itu kuat sekali gitu. Lalu kalau tulisan Voltaire itu bisa dipercaya, ya ini didebatin gitu ya, kok di scholarship didebatin. Si Friedrich sendiri juga hidupnya itu ini sangat bebas di dalam seks dan sebagainya. Jadi dia waktu di dalam zamannya dia very discouraging ini ya, Christian pietist movement itu sangat didiscourage oleh Friedrich the Great. Padahal papanya sendiri itu promote itu gitu. Jadi ini adalah satu tempat yang merayakan spirit enlightenment ya. Perhaps nggak ada tempat kayak gini lagi di seluruh Jerman gitu. Ya maksudnya mewakili ini ya, perkembangan enlightenment dan sebagainya gitu. Whereas kalau saudara di Berlin itu ada namanya Nikolai Church ya, Nikolai Kirche. Ini adalah satu tempat yang pernah jadi pusatnya pietisme di sana gitu. Spener, Philipp Jakob Spener, dan penulis lagu yang terkenal itu siapa namanya? Paul Gerhardt ya. Itu pernah bertugas di sini. Sekarang sih sayangnya jadi museum. Tapi ini daerah settlement pertama ya di Berlin waktu didirikan itu di daerah sini. Gerejanya nggak terlalu atraktif gitu ya dari look dari depan gitu. Not to mention juga pasti kena bom sih. Nikolai Church ini di Berlin gitu. Di Berlin ada beberapa tempat itu ini ya UNESCO gitu. Selain yang museum Island itu UNESCO, terus ada gereja Berliner Dom. Secara arsitektur sebetulnya nggak terlalu penting ya di dalam, maksudnya bukan termasuk milestone di dalam arsitektur gitu, tapi perhaps untuk gambaran perkembangan kota Berlin cukup penting. Ini di dalam agen kekaisaran ini ya, Wilhelm gitu. Dia itu bangun, ceritanya itu mau kayak menandingi Vatikan gitu loh. Makanya arsitekturnya itu neo-barok jadinya. Ini arsitektur neo-barok. Katedral itu adalah gereja yang jadi the seat of the bishop. Itu namanya katedral gitu. Gak peduli kecil, gede, atau
dan sebagainya. Pokoknya bishopnya ada di sana, yaitu namanya katedral gitu. Istilah katedral itu sebetulnya menyatakan sistem pemerintahan gereja ya gitu. Saya pernah ngomongin ini di GRI. Kita kan katedral Mesias. Ini berarti kita bishop dong. Sistem pemerintahan ya gitu. Episkopal gitu maksudnya ya. Sistem gereja episkopal itu katedral itu the seat of the bishop ada di sana. Bishopnya ada di sana gitu. Ada kursinya dan sebagainya. Ini ada nggak ya sebelum? Nah ini di tempat di posisi yang sama ya. Ini desain by Shinko. Ya ini kecil kayak gini asalnya. Maksudnya di tempat ini gitu. Terus kemudian digedein. Dibongkar. Ini kan klasikal ya bentuknya gitu. Very much nyambung sama museum yang ada di sebelahnya juga klasikal. Tapi terus kemudian dirubah. Sebentar ada gambar yang nggak ada. Semuanya setelah ini. Setelah diperbaiki semuanya. Ya ini dalamnya. Itu kalau di kota-kota di Eropa kan mereka seringkali taruh museum itu di ini ya, di island gitu. Maksudnya island, again kalau kita lihat ini ya, weather itu di Notre Dame Paris itu di island, sudah tahu kan ya. Itu kan sungainya kan buka kayak gini gitu. Terus ini juga island, di München juga itu di island taruhnya. Coba saya tunjukin ini ya, maps ya. Kalau di Berlin tuh namanya Spree ini nih nggak terlalu gede ini sungainya maksudnya, termasuk sungai yang kecil, nggak comparable dengan Donau, Mainz atau apa gitu yang lebih gede. Nah ini kalau sudah lihat di sini, nah ini sudah bisa lihat kan ya, ini sungainya di sini ini Spree, terus ini mulai ya ini Bode Museum, ini island kan ini di tengah ini. Ya ntar sungainya nyambung lagi di sebelah sini, mirip kayak gini gitu di sebelah sini. Ya ini Berliner Dome ini ada di island, sini sungai, tapi di sini sendiri juga sungai gitu. Ya comparable kayak Notre Dame di Paris juga di island kan, kalau sudah lihat di petanya gitu. Pak Sony mau jelasin ini nggak housing arsitektur yang di Berlin nggak, itu yang Sharon apa itu juga UNESCO ya, itu ada beberapa namanya daerah sini bentar ya. Ini Berlin Modernism Housing Estates ya, ada beberapa kompleks gitu. Ya salah satunya seperti kayak Hans Scharoun, terus ada siapa lagi ya? Di Tegel ya, ini baru ya sekarang. Baru. Saya nggak tahu malah yang itu. Cuma ini dianggap sebagai satu ya sampai dapat UNESCO gitu, karena di dalam gambaran kota modern yang urbanisasinya itu makin strong, akhirnya terus kemudian mereka come dengan solution gimana dapat ada apartemen yang modern dalam zamannya ya. Ini kira-kira perhaps tahun 1950-an gitu ya mungkin ya kira-kira ya. Jadi nggak redup gitu loh, semua sisi bisa dapat cahaya gitu. Nah ini misalnya, ini ya salah satu bentuknya tapal kuda kalau sudah lihat di sini. Ini di mana ya? Ini modelnya tapal kuda gitu. Apartemen, terus ini di tengahnya garden gitu. 1960-an tuh pasti pasca perang. Jadi sesudah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, Jerman tuh hancur, luluh lantak. Ada satu pertanyaan besar bagi mereka adalah, in what style are we going to rebuild the country? Jadi itu isu yang sangat besar dalam pembangunan saat itu. Mereka mencari jalan yang sangat pragmatis, harus bangun cepat, harus bangun murah, harus bangun yang terjangkau, dan juga harus memberikan semangat baru bagi Jerman yang baru hancur. Nah, pilihannya adalah sebenarnya yang tadi Pak Billy sebut Karl Friedrich Schinkel. Schinkel itu adalah awal, karena itu ada di akhir suatu proses menuju pada modernisasi. Di situ di karya-karyanya Schinkel kelihatan bahwa ornamennya udah mulai hilang, sehingga dari yang ukiran begitu hebat kita bisa lihat akhirnya mengarah pada gambar-gambar seperti ini yang tidak ada ukiran sama sekali. Ada tokoh dari Jerman juga namanya Adolf Loos yang mengangkat diktum ornament is crime.
Jadi ornamen itu dibotakin semua, bahkan udah nggak boleh ada ornamen, sampai segala sesuatu yang dianggap ornamen seperti warna pun dihilangkan. Akibatnya muncullah putih-putih gini dalam semangat itu, bangun cepat, bangun murah, terjangkau, terutama untuk yang menjadi core daripada pembangunan saat itu adalah bukan gereja, tapi adalah social housing. Maka yang dibangun adalah social housing. Bapak Ibu lihat itu 4 lantai karena mereka pinginnya itu 4 lantai itu walk up, tidak boleh pakai lift karena negara masih miskin, listriknya susah, energi susah dan sebagainya gitu. Nah muncullah proyek-proyek semacam ini. Ada nama-nama seperti Hans Scharoun itu munculnya malah belakangan. Ada Grosse Schauspielhaus yang tempat konser yang terkenal sekali. Schinkel ya itu ya? Schinkel. Itu si Scharoun Pak, Hans Scharoun. Yang concert hall Filharmoni besar. Maksudnya? Filharmoni besar. Itu malah agak aneh karena unik banget gitu sebenarnya Hans Scharoun. Malah dianggap sebagai satu karya ekspresionis. Jadi betul-betul nggak seperti ini, kotak-kotak, polos, lebih rame lah bahasa arsitekturnya. Gitu kayak ini ya, kayak tenda gitu ya. Iya, jadi dan kemudian sesudah mereka udah lebih mampu, lebih kaya tahun 60-an, mereka mulai membangun dengan lebih berwarna, lebih unik, lebih macam-macam gitu Pak. Kalau ini yang baru nih, kalau Herzog and Meuron, salah satu concert hall termahal di dunia saat ini dan katanya yang terbaik ya, saya nggak tahu akustiknya. Iya, salah satu yang paling bagus kayaknya di Hamburg ya itu yang Hamburg, ini ya. Hamburg Elbphilharmonie. Ini Berlin Philharmonie ini. Ini Berlin Philharmonie. Karya orang Swiss Pak malah ini Pak. Orang yang Swiss. Hamburg itu ya? Iya. Karya orang Swiss, Herzog and Meuron namanya. Iya. Kalau yang Hans Scharoun di Berlin itu akustiknya terkenal jelek katanya. Saya enggak tahu, saya belum pernah dengar ke sana. Iya, kalau di Berlin yang bagus itu concert house ya. Ini concert house itu ini tipikal klasik, ini apa namanya? Ada ininya enggak ya? Jadi kadang-kadang ada square kalau ini ya di kota di Eropa itu ada, nggak selalu semua kota sih ada kayak gitu. Tapi ada square tuh yang simetris gitu. Ini di Berlin ini punya kayak gini. Ini kalau sudah lihat misalnya ini ya. Ini, nah coba perhatiin ini. Ini kan foto panoramik. Yang di tengah itu ini concert house. Terus ini ada namanya German Dome, Deutsche Dome. Ini French Dome. Nah gereja ini yang kanan ini ya. Ini adalah tempat, ini gereja Huguenot gitu. Ini gereja Reform, gereja Calvinis. Itu waktu sempat ada satu periode ya di Berlin. Waktu itu kan dikuasai ini ya, Prusia gitu, Prusia namanya Prusia kan, bukan Rusia ya. Itu tahun 1685, jadi di dalam zaman barok di situ. Elektornya ini mengundang sekitar 6.000 refugee ini Protestan gitu dari Prancis ya. Karena orang di Prancis kan susah ya, Prancis itu sangat Katolik gitu. Nah mereka itu ini Huguenots. Huguenots ini adalah orang-orang yang pada zaman itu tahun 1685 itu untuk ukuran Berlin itu mengisi kira-kira 1/5 ya. Ya 1/5 daripada penduduk Berlin itu French waktu itu gitu. Nah orang-orang Huguenot itu kan etos kerjanya Calvinis Reform dan sebagainya. Ya mereka orang-orang yang ini hardworking dan hemat gitu ya. Between hemat dan kikir nggak tahu lah. Tapi pokoknya menabung gitu misalnya. Dan itu sangat stimulate ekonomi yang nanti akhirnya akan mempengaruhi ini ya greatness Prusia gitu. Maksudnya dengan 1/5 penduduk yang adalah orang-orang Huguenot. Nah ini gerejanya ini ya, gereja Huguenot di sini. Kita pernah konser di sini. Ya ini satu square yang ya simetris lah. Kalau sudah pergi ke Helsinki ada kayak gitu juga ya. Square simetris di tengahnya gereja terus kanan kirinya sama. Ini nama Gendarmerk di Berlin. Simetris. Nah, concert house ini Schinkel ya dalamnya kira-kira kayak gini. Ini salah satu concert hall akustik paling baik di seluruh dunia gitu. Jadi selain selain Concertgebouw Amsterdam ya, terus kemudian ada Musikverein di Vienna ya, ini Concert House Berlin. Terus ya paling itu Boston itu ada di Boston. Terus ya paling itu 4 sampai 5 gitu. Yang paling bagus akustik ya maksudnya ya.
Ya desainnya shoebox, kalau sudah lihat di sini kotak gitu ya, shoebox. Akustiknya ini lebih bagus daripada Philharmony gitu. Kalau tadi sudah lihat di Philharmony kan itu yang patung ini ya Pak, cerita itu waktu dibangun terus kemudian waktu jadi ini Karajan nggak puas gitu sampai terus kemudian di atasnya itu dikasih kayak apa ini namanya pemantul reflektor ya namanya ya. Mana ya, ini nggak bisa diklik. Ya ini di atasnya ada apa ya kayak putih-putih nggak terlalu jelas ya. Inilah ini mungkin ya. Nah ini reflektor saya sih lihatnya kayak kerupuk di atas gitu. Putih-putih gitu warnanya ya untuk ini apa. Desainnya ini 360 degree ya. 360 degree meskipun enggak ini sih, enggak simetris of course gitu. Tapi panggungnya sebetulnya ada di tengah gitu. Ini mungkin model ya quite kompleks bangunan modern. Oh kalau ini kamar musik hall kan, chamber music hall. Jadi dia ada 2 gitu. Ya Berlin sekarang unfortunately ini ya jadi perhaps di apa itu atheistic capital of the world kali mungkin gitu. Ibu kota ateisme di seluruh dunia, Berlin. Highly secular dan ya sudah campur-campur orangnya, kota yang sangat campur-campur gitu. Yang menarik dari ini ya Berlin ini karena dia pernah ini kan dikuasai oleh ini ya dinasti itu mah Hohenzollern gitu. Karena beberapa dinasti ini di Berlin, Prusia itu dinasti Hohenzollern itu Joachim II itu 1505-1571 ya. Maksudnya waktu di dalam zaman Renaissance. Itu dia converted to Lutheranism. Itu sekitar tahun 1539. Terus kemudian ya generation later itu Johann Sigismund masih dari Hohenzollern dinasti. Dia convert to Calvinism itu tahun 1613. Meskipun banyak daripada bawahan-bawahannya itu masih Lutheran sehingga itu memberikan certain foundation untuk kehidupan yang religiously itu toleran gitu dalam hal ini ya. Seperti saudara tahu di Jerman itu kan pernah ada namanya 30 Years War itu ya. The 30 Years War yang benar-benar menghancurkan ini ya banyak apa itu ya tempat gitu di Jerman. Itu terus setelah itu selesai kan masuk ke periode Peace of Augsburg tahun 55 itu terus kemudian diakhiri itu akhirnya ya either king, prince atau duke itu bisa determine religion yang di dalam daerah kekuasaannya gitu. Jadi misalnya kalau dia Calvinis, daerahnya dia boleh jadiin daerah Calvinis gitu. Kalau dia Lutheran, ya dia jadiin itu Lutheran. Kalau dia Katolik, ya dia jadiin itu Katolik gitu. Jadi ini sebagaimana penguasaannya, ya sebagaimana daerahnya itu dijadiin seperti itu. Struggle-nya lama banget. Ya 1555 itu Peace of Augsburg. Terus kemudian masuk lagi ke ini apa 30 Years War itu di dalam zaman Barok yang benar-benar bikin rusak. Terus setelah itu baru ada Westphalen, Freedom of Westphalen ya. Mereka bikin treaty lagi perdamaian antara Katolik dan Protestan. 30 Years War itu tadinya mulainya dari perang agama ya. Tapi pelan-pelan akhirnya jadi perang politik gitu kan, campur aduk orang Swedia apa ikut perang dan akhirnya jadi perang politik bukan perang agama lagi gitu. Setelah itu selesai itu baru dianggap periode reformasi itu sampai sana gitu. Karena setelah itu terjadi kekacauan ya, perang antara Katolik dan Protestan. Ada tambahan nggak saya? Wittenberg kali ya, Wittenberg mungkin yang terakhir. Wittenberg itu ya dia terkenal karena ada Augustinian Monastery ya di sana gitu. Luther ya sebagai Augustinian monk. Sebetulnya tadinya kan dia nggak di sana.
dia terus kemudian dikirim untuk jadi dosen profesor gitu ya di Wittenberg, itu newly founded, dan di sana itu dia ngajar moral filosofi. Tahun 1510 seperti kayak saudara pernah nonton di filmnya mungkin ya. Dia itu pilgrim ke Rome, di Roma, dan dia itu kaget sekali karena di sana church leaders itu hidupnya sangat-sangat duniawi gitu. Was like a shock itu untuk Luther. Ditambah lagi dengan penjualan surat penghapus dosa yang disebut indulgensia itu ya. Itu akhirnya mengencourage dia untuk memakukan atau enggak memakukan 95 tesis. Kalau itu betul ya di pintu ini ya Schlosskirche itu Castle Church, coba kita lihat ini ya. Ya di pintu ini nih pintunya ya, pintunya. Kalau sudah lihat ini di sini kalau betul ya dia benar-benar pakuin 95 tesis itu ya di supposedly di pintu ini. Jadi ini seperti kayak tempat di mana madingnya universitas atau apa gitulah, di mana orang biasa taruh pengumuman. Luther waktu itu taruh di situ, kalau benar dia taruh di situ ya. Ini perdebatan di antara scholar gitu, ada yang bilang sebetulnya nggak pernah ada pemakuan gitu, tapi distribusi dikirim ke Albert of Mainz, bukan dipaku di pintu ini sih sebetulnya gitu. Karena amazingly di dalam seluruh tulisan Luther itu nggak ada satupun dia mention dia pernah paku ini 95 tesis gitu. Jadi mungkin nggak pernah dipaku. Sumber yang bilang 95 tesis dipaku di sini tuh Melanchthon. Tapi Melanchthon sendiri itu nggak, waktu peristiwa ini dia belum di Wittenberg gitu. Jadi ini dasarnya dari mana nggak terlalu jelas sebetulnya gitu. Luther sendiri totally quiet, absent tentang peristiwa pemakuan, kan agak aneh ya sebetulnya gitu. Kalau benar-benar ada terjadi pemakuan, 95 tesisnya sih pasti ada gitu. Tapi seandainya betul dipaku di sini ya, ini ya di sinilah tempatnya gitu. Ini ya lukisannya Tuhan Yesus, terus ada Luther sama Melanchthon. Itu tipikal di situ kalau sudah lihat ini ini berkibar ya itu dengan ada gambaran berkibar itu. Jadi ini kristologis ya, Kristus center, lalu pekerjaan Roh Kudus ya. Firman itu berpusat kepada Kristus dan Roh Kudus itu bekerja di situ. Makanya terus ada kibaran itu. Kibaran itu maksudnya ya angin. Maksudnya ini menunjukkan lukisan ini mesti dimengerti secara pneumatologis gitu. Bukan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Komunion itu bahasa Jerman itu ngomong in beiderlei Gestalt, di dalam dua in both kinds, yaitu bread and wine. Kalau dulu di dalam zaman Katolik itu kan yang boleh minum anggur itu kan cuma priest ya gitu ya. Jemaat biasa, lay person itu cuma boleh makan roti gitu. Jadi wine itu benar-benar di-reserve hanya untuk priest. Lalu terus kemudian wine-nya ya diminum sama priest gitu. Tapi terus Luther kan bicara tentang priesthood of all believers ya, common priesthood of all believers. Jadi tipikal ibadah Protestan itu polemical statement ya. Itu adalah roti dan anggur. Kita sekarang dalam zaman sekarang sudah taken for granted. Kita roti dan anggur ya. Di dalam zaman dulu itu enggak kayak gitu. Orang cuma boleh ambil rotinya saja gitu. Jadi cuma saya yang boleh minum wine itu. Saudara cuma boleh nonton saya minum wine. Tapi sekarang kita kan semua minum wine dan makan roti ya. Itu karena pengajaran dari Luther. Nah, Friedrich the Wise itu dia pada hari terakhirnya itu dia terima komunion itu di dalam cara Lutheran, yaitu bread and wine, bukan seperti kayak Katolik. Karena dia gimana pun kan bukan clergy ya. Jadi sebetulnya kalau menurut aturan Katolik ya nggak boleh minum wine gitu. Ini Schlosskirche ini tambahan belakangan kali, modelnya kayak Prussian helmet helmet prajurit ini Prusia gitu itu. Ya misalnya dalam zamannya Kaiser Wilhelm kedua gitu. Jadi saudara lihat itu kalau di Jerman kalau gereja itu secularize ya jadinya masuknya itu ke politik gitu. Gereja kalau jadi secularize masuknya ke
nasionalistis gitu, Nazi dan sebagainya gitu. Ini konteksnya agak berbeda kayak di Indonesia. Kalau kita pakai istilah nasional itu dalam pengertian ini kan positif ya. Kita pakai istilah nasional di Indonesia kan pengertiannya positif kan, nasionalis gitu kan ya. Tapi kalau di Jerman itu nasionalis itu maksudnya kanan ekstrim gitu. Nasionalistis lah maksudnya gitu ya. Cenderung ke arah chauvinis gitu. Ini very typical. Kalau gereja mulai jadi sekuler, kehilangan ini ya, kekristenannya. Itu masuknya ke ini jadi politisasi maksudnya. Kalau di sini perhaps kebalik gitu ya. Politik kalau nggak bisa remain politik nasionalis, kebawaannya ke arah fundamentalisme agama gitu ya. Kalau di sini kayak kebalik gitu. Kalau di sana agama kehilangan rasa, ya jadi ini nasionalistis gitu. Di Wittenberg ini juga ada ini ya museum reformasi paling gede gitu. Itu richest collection of Reformation artifacts. Jadi ya di situ juga itu Katharina von Bora ya istrinya Luther ya mereka tinggal di sana gitu. Waktu setelah ini menikah. Lalu terus juga ada kumpulan daripada buku-buku reformasi di dalam zaman reformasi zamannya Luther ya. Jadi ada kayak semacam library of ya ini value yang enggak terhitung gitu lah ya. Ini buku-buku zaman reformasi. Itu termasuk koleksi yang paling gede di dalam zaman untuk museum reformasi. Mungkin satu lagi ya, saya terakhir itu Leipzig. Ini Leipzig. Saya cuma share satu bagian aja tentang ini Leipzig. Yaitu tentang Nikolai Church. Namanya sama mirip kayak seperti yang di Berlin. Nikolai Kirche Leipzig ya. Nikolai Church ini penting karena ini signifikan di dalam membawa perubahan di Jerman gitu. Ini di sini menjadi satu contoh atau model gereja yang betul-betul jalanin cultural mandate ya. Yang menyatakan kesaksian daripada human courage yang driven by the power of God against oppressive dictatorship komunisme ya pada saat itu gitu. Jadi tahun 80-an itu ada Communist Party Chairman namanya Walter Ulbricht. Dia mengunjungi hometown Leipzig ya. Lalu dia di situ lihat small crowd of people itu gather di Historic University Church yang dibangun 1409. By the way ini Nikolai Kirche ini ya termasuk salah satu dari gereja di Leipzig. Kalau Bach tulis kantata dan sebagainya itu dia mesti muter gitu. Jadi di Thomas Church terus di Nikolai Church di mana lagi itu mesti di take care gitu. Satunya sore, satunya pagi dan sebagainya. Mungkin 3 kebaktian dan seterusnya. Dia bertanggung jawab ini ya untuk jadi Thomas Kantor namanya. Yang menangani bukan cuma 1 tapi sampai 4 churches di Leipzig gitu. Nah ini balik lagi ke Nikolai Church ya. Dia lihat ada small crowd yang gathering di sana. Terus dia delighted seperti lihat ini mungkin spontaneous demonstration of support. Tapi terus kemudian si Ulbricht ini jadi jengkel karena ternyata kelompok itu adalah orang-orang Kristen ya yang sedang dalam perjalanan ke weekly prayer meeting. Ya, weekly prayer meetingnya itu dimulai tahun 1956. Tapi terus kemudian kebiasaan weekly prayer meetingnya ini ya biasanya itu mandi antara jam 5 sampai jam 6 evening. Makin lama itu makin berkembang ini jumlahnya. Selain mereka terus kemudian mendoakan untuk freedom. Prayer meeting ini juga jadi center of ecological concern. Saya pikir di dalam hal ini gereja-gereja Injili boleh belajar lah ya gitu. Ecological concern. Kenapa? Karena air quality di Leipzig itu makin lama makin jelek gitu karena pakai ini ya brown coal yang dibakar itu unregulated dan menimbulkan banyak polusi. Not to mention government itu promote destructive industrial practices ya, yang akhirnya mengorbankan kesehatannya rakyat gitu. September 1989 ini the fall of ini ya Berlin Wall gitu. Tapi sebetulnya di Leipzig juga terjadi ini movement itu.
Nikolai Church ini pack dengan kira-kira 2000 attendance ya, worshippers. Lalu September tanggal 25 orang-orang itu memenuhi gereja menyanyikan We Shall Overcome. Terus dari situ mereka mulai keluar, mereka demonstrasi, peaceful demonstration. Following week marchnya lebih terorganisasi, dipimpin even oleh pastornya. Slogannya We Are the People. Terus pada saat ini ya banyak orang-orang Leipzig yang lain yang join di march itu ya, demonstrasi. Sampai crowdnya itu jadi 200.000 ya, marching around the ring gitu. Jadi yang menarik di dalam cerita ini yaitu mulainya dari ini loh, prayer meeting gitu. Dari prayer meeting ya, terus Tuhan menggerakkan orang makin banyak sampai akhirnya turun ke jalan dapat supporter daripada orang-orang yang lain. Ya, di dalam cerita ini di Leipzig itu quite miraculous karena polisi-polisinya itu seperti kayak nggak minat untuk, maksudnya sebetulnya kalau mau ditembakin selesai gitu ya. Tapi kayak nggak ada minat, nggak kayak di Tiananmen gitu ya. Tiananmen soalnya nggak ada prayer meeting sih soalnya. Ditembakin selesai beneran itu kalau di Tiananmen kan. Di sini juga bisa sih, sama-sama komunis anyway gitu. Tapi mereka seperti kayak nggak minat untuk tembakin gitu. Dan lama-lama bukan cuma nggak menembakin, tapi seperti kayak malah memberikan certain unofficial support kepada para demonstrator gitu. Di Leipzig sehingga akhirnya benar-benar ya itu ini termasuk salah satu bagian yang penting ya, sampai benar-benar government itu collapse gitu. German Democratic Party ya maksudnya, Democratic Republic Jerman Timur. Prayer meeting ini ya spread sampai ke Magdeburg, Rostock, Berlin. Jadi kalau sudah membaca itu ceritanya kolapsnya komunisme itu juga karena prayer meeting yang dimulai di gereja church ini ya, gereja historis yang Bach pernah di sana dan ya ada kemungkinan juga abad ke-16 meaning 15 something itu Luther juga pernah khotbah di sini. Jadi ini memang satu gereja yang penting gitu untuk reunification of Germany. Tapi ya setelah selesai sayangnya ini ya, orang-orang Jerman Timur itu gampang melupakan ini sumbangsinya gereja gitu. Mereka dapat kebebasan itu karena juga kontribusi daripada orang-orang di gereja ya. Memang ini peperangan rohani gitu ya. Kan mereka sebetulnya indebted terhadap orang-orang Kristen yang gerakannya itu mulai dari sana gitu. Ya kalau Wittenberg itu koneksinya ke Luther, kalau Leipzig ya ke ini koneksinya ke Johann Sebastian Bach yang pernah jadi Thomas Kantor di sana. Dalamnya ini sudah tahu Korintian ya, Korintian pillar itu kan di atasnya kan memang daun-daun gitu kan ya, tapi ini ultra Korintian kan, nggak tahu. Ini fancy gini nih, nggak tahu dari zaman apa ya ini ya. Ya. Kalau Korintian kan ya sudah tahu ada daun-daun itu Korintian ya. Saya nggak tahu mesti baca lagi nih dari zaman apa ini ya, Pak. Benar-benar realistically daun-daun. Ya kalau ini Thomas Church ini tempat yang Bach ya pelayanan di sini di dalam 20 lebih tahun terakhir kehidupannya dia tulis sebagian besar kantata di sini. Ya dia tulis kantata ini ya saben minggu gitu. Perform kalau menurut profesor saya dia kemungkinan tulisnya itu cuma 2-3 hari, 2,5 hari jadi minggu. Setelah selesai dia mungkin malam itu sudah harus langsung mulai kompos dan itu Selasa malam sudah harus selesai karena hari Rabu sudah mesti harus latihan gitu sama orkestra sama choir. Kayaknya ngelatih orkes dan melatih kur lebih susah, lebih resek daripada dia kompos gitu ya. Jadi komposnya mungkin cuma perlu 2,5 hari. Lalu terus kemudian latihannya sudah mesti mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu mulai nyanyi lagi. Itu setiap minggu kayak gitu. Saudara pernah baca ini kan ya, Handel tulis
Mesaya itu kan cuma berapa hari? Sekitar 21 hari ya kalau nggak salah ya. 21 hari untuk the whole Mesaya itu kira-kira berapa nomor gitu ya. Maksudnya kira-kira kecepatan yang sama ya. Itu dilakukan oleh Johann Sebastian Bach setiap minggu gitu. Without fail setiap minggu. Jadi Handel tulis Mesias itu ya, segitu itu 21 hari. Cuma 21 hari gitu ya. Bach tulis satu kantata perhaps cuma 2,5 hari. Dan setiap minggu kayak gitu terus itu. Tapi dia juga bukan yang paling prolific di antara barok composer. Ada yang lebih prolific lagi ya. Itu kayak Telemann dan sebagainya. Opusnya sampai 1500. Jadi dia lebih prolific lagi ini apa karyanya gitu. Ini bagian atasnya ini. Ya menarik juga ini apa. Beberapa saya ada buku interesting ini dari terbitan Sondervan. Ya ini Christian Travelers Guide. Ya, The Christian Travelers Guide to Germany. Ya. Lalu di sini daftar ada puluhan kota gitu yang tulis orang Kristen. Pak, saya tadi perhatikan gambarnya tuh desainnya bagus-bagus banget ya. Itu kira-kira ada kaitannya nggak sih sama kecintaan kepada Tuhan tuh masyarakat di sana? Ya waktu dulu mereka bangun ya iya gitu, tapi sekarang kan sudah highly secularized ya gitu, itu susahnya gitu sih. Kalau kita mengunjungi Eropa jadi benar-benar kayak lihat monumen kayak dibilang Pak Tong gitu ya. Maksudnya dari movement jadi monumen. Ya kayak yang tadi kita ngomong Leipzig itu is truly movement itu, dari prayer meeting jadi movement orang Kristen sampai menggerakkan orang-orang di Leipzig sampai terus ratusan ribu sampai benar-benar kolaps komunisme. Itu movement itu benar-benar ngomong tentang movement. Tapi setelah itu terus quiet lagi gitu ya. Ini itu saudara kalau baca itu biografinya Angela Merkel ya, termasuk kanselir yang sangat ini ya jelas gitu ya, Christian conviction ya. Itu dia grew up di German Democratic Republic, Jerman Timur maksudnya. Di Jerman Timur itu komunisme ya. Jadi itu youth itu anak-anak muda. Itu waktu kira-kira umur 12 itu namanya ada Jugendweihe. Jugendweihe itu adalah satu ritual di mana mereka itu menyatakan diri sebagai sudah dewasa gitu. Jadi itu kayak ada ini nih lah, ada kayak semacam ritualnya gitu. Sekarang jadi orang dewasa gitu. Nah itu di Jerman Timur. Waktu sebagian besar itu anak-anak muda itu waktu Merkel masih umur segitu, mereka ikut Jugendweihe. Merkel nggak ikut Jugendweihe, dia ikut katekisasi. Katekisasi terus konfirmasi CD gitu. Whereas di Jerman Barat orang mungkin sudah nggak banyak lagi yang mau ikut konfirmasi atau konfirmasi CD, sudah kayak terakhir kali ke gereja ya, setelah itu hilang nggak tahu lagi di mana gitu. Tapi di Jerman Timur itu ikut katekisasi is a polemical statement gitu. Maksudnya karena semuanya itu ikut Jugendweihe, terus ini ikut katekisasi dan konfirmasi gitu ya. Bukan Jugendweihe tapi konfirmasi gereja. Itu bisa diolok-olok, dilecehkan dan sebagainya gitu. Lu ini apa-apaan gitu. Nggak ikut Jugendweihe malah ikut konfirmasinya gereja lah gitu. Nah Merkel itu grew up dari tradisi kayak begini. Makanya dia punya kekristenan itu ini ya, sangat-sangat jelas gitu. Cuma ya unfortunate dia ini dikelilingi sama ini yang ironis di Jerman itu kan. Gerejanya itu lebih liberal daripada pemerintahannya. Kalau biasanya yang normal kan pemerintahan sekuler duluan gitu ya. Gereja yang ngerem gitu. Ini gereja liberal duluan gitu. Pemerintahannya malah lebih konservatif. Ini kira-kira saya nggak tahu berapa lama, mungkin setahun lalu atau sudah setahun belum ya. Kan pemilihan tentang ini kan, same sex marriage ya di Jerman gitu. Pemilihan itu kalah akhirnya. Ya maksudnya akhirnya ya diterima gitu. Itu very late ya. Sampai terakhir Merkel bilang saya nggak setuju gitu. Ya tapi namanya demokrasi ya sudah akhirnya terima. Tapi dia standpointnya clear actually. Cuma kalau sudah lihat gereja-gereja ya sudah banyak yang terima. Jadi gereja lebih sekuler duluan daripada state yang lebih konservatif, itu aneh gitu. Ya sekarang jadi ini kita pergi mengenang histori
zaman dulu gitu. Pernah ada pekerjaan Tuhan di sana. Ada pekerjaan Tuhan juga sih here and there ya. Bukan berarti ini totally nggak ada pekerjaan Tuhan, ya ada gitu. Ya cuma kita bersyukurlah kalau sudah ini merenungkan tempat kita dikasih Tuhan di ini. Gerakan Reform Injili kita menikmati. Ada pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita yang ada di dalam zamannya Luther. Tapi sekarang cuma tinggal relics, tinggal sisa-sisanya. Ini altarnya ya, altarnya Kranach. Kalau sudah lihat di situ ini kan perjamuan kudus, ini very unik. Kalau saudara perhatiin di situ ini mejanya, ini di Wittenberg di Stadtkirche ya, City Church. Nah kalau tadi itu Schlosskirche itu yang 95 tesis ya, kalaupun dipasang di sana. Ini adalah gereja Luther biasanya khotbah, City Church. Dulu ini ditaruh di satu square itu yang lebar di dalam zaman Luther, tapi sekarang kalau saudara ke sana itu sangat crowded ya, dikelilingi sama bangunan-bangunan kanan kiri, cuma tinggal satu gang kecil dan sebagainya. Sudah berkembang kota. Nah ini altarnya saudara perhatiin ini ya, Pak. Ini kan Luther khotbah, ya bisa lihat nggak saya? Kekecilan deh, bisa lihat ya? Buram juga anyway. Ini kan Luther khotbah ya. Khotbahnya Luther itu maksudnya menunjuk kepada Kristus. Terus kemudian ini pendengarnya juga lihatnya Kristus, bukan lihat Luther. Dan sekali lagi saudara perhatiin ini ya, kain yang berkibar ini. Maksudnya bukan tanpa kuasa Roh Kudus. Ya, Luther sendiri khotbah tentang Kristus, mereka ngelihatnya juga ke Kristus dan ada pekerjaan Roh Kudus gitu. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus ya, gak ada orang bisa melihat kemuliaan Kristus. Kalau sudah lihat di atasnya, ini kan perjamuan kudus. Yang menarik di sini ada perjamuan kudusnya, ini mejanya bundar. Mejanya bundar gini. Ini rada nggak historis somehow gitu ya. Tapi yang mau ditonjolkan di sini adalah, ini pertama adalah orang-orangnya ini adalah orang-orang orang kontemporer sezamannya Kranach ya, Luther dan sebagainya gitu. Orang-orang di dalam zaman reformasi. Maksudnya mau menyatakan bahwa berita reformasi, ya message saya itu masih relevan kepada orang-orang kontemporer. Lalu meja yang bundar itu menggambarkan table fellowship ya, priesthood, common priesthood of all believers. Jadi nggak ada yang mana di posisi yang paling penting dan sebagainya. Dan setiap orang jadi bisa lihat yang lain gitu. Kalau saudara lihat misalnya Lord Supper-nya Da Vinci kan lain ya stylenya gitu. Kan panjang gitu, ini meja panjang, Yesus di center terus ke kanan melebar. Kalau ini bundar gitu. Ya ini ada di City Church di Wittenberg. Terus ada satu artikel yang sangat mengganggu, itu namanya Judenschau. Judenschau itu terjemahannya ya, babi untuk insult orang Jewish gitu. Jadi di situ digambarin model sculpture gitu ya, Jewish rabbi itu looks under the tail of a pig as other Jews suckle at its breast. Jadi benar-benar ini ya, suatu gambarnya yang benar-benar sangat insulting gitu. Sudah tahu kan ya di dalam teologinya Luther dia ini kan ya ada ya dia mau convert the Jews gitu ya, tapi terus kemudian jadi nggak berhasil, dia jadi jengkel sama orang Yahudi, terus jadi dia tulisannya the Jews and their lies atau gitu ya, kebohongan orang Yahudi, agak rasis bunyinya gitu ya. Terus kalau di dalam scholarship modern itu ada orang tarik sampai ke Hitler gitu, tapi ya itu inilah sudah dipatahkan ya argumentasinya oleh scholars yang lain gitu. Tapi itu menjadi satu pandangan yang cukup populer sebetulnya tadi gitu. Maksudnya tarik Nazi itu ditarik sampai ke Luther gitu. Inti di dalam teologi Luther, memang orang sekali Luther segede Luther tetap kayak nggak immune juga terhadap ini ya, antisemitisme gitu. Nah itu di gereja ini juga pernah ada debate ya tahun 88. Maksudnya mau remove nggak sih ini? Dari gereja gitu kan, highly insulting gitu. Tapi akhirnya town councilnya memutuskan bukan di remove, tapi didirikan memorial plaque
ditambahkan di situ untuk commemorating persecution of Jews. Ya, yang di-expel dari Wittenberg itu beginning of 14th century. Maksudnya sebelum Luther ya, 1300 something. Dan juga sekaligus juga mengingatkan pengunjung-pengunjung akan terrible fate of Jews ya selama zamannya Hitler gitu. Jadi mereka bukan remove tapi apa ya kasih education gitulah, kasih education. Tapi Judenschau-nya tetap ada di sana. Coba ya. Ini mungkin yang terakhir Judenschau. Lihat nggak sudah ini gambarnya kira-kira? Ya. Ya gini, ini very insulting ya gambarnya. Maksudnya sculpture-nya gitu. Ada di beberapa tempat tuh model kayak gini. Ini motif Judenschau ya. Untuk menghina orang-orang Yahudi. Gitu. Tapi sampai sekarang masih ada. Gitu. Terakhir waktu saya ikut conference yang 500 tahun itu kan teolog-teolog pada datang lagi ya. Ngomongin ini lagi. Mau protes lagi. Suruh cabut lagi. Saya sih diam aja. Ini kan sejarah gitu ya. Oke, ini. Tapi ada orang yang betul-betul terganggu waktu ngelihat itu apa motif ini, terus kemudian mau tulis surat lagi ya. Padahal sudah pernah didiskus tahun 88. Hubuli ntar kesana masih ada. Masih bisa lihat. Kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur Engkau pernah bekerja di Eropa dan kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja juga sampai hari ini baik di tengah-tengah kami maupun juga di negara-negara di mana Tuhan pernah bekerja, di mana kekristenan sekarang berkembang dengan sangat sulit menghadapi sekularisme, menghadapi ateisme, menghadapi ancaman dari berbagai hal. Kami berdoa supaya Tuhan dengan kuasa-Mu boleh kembali membangkitkan pekerjaan-Mu. Seperti Tuhan juga masih menyatakan bahkan di dalam abad ini Tuhan bisa memberikan movement. Kami berdoa supaya ini juga boleh kembali terjadi dan ada banyak orang diselamatkan dan bukan hanya orang Eropa saja tapi juga imigran-imigran yang datang dari Timur Tengah atau datang dari Asia, tempat lain yang belum mengenal Tuhan boleh berjumpa dengan Engkau di sana dan boleh mengenal Tuhan dan Engkau sendiri juga berkenan untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.